Oke, ketemu lagi dengan saya di channel River Bago, tentunya masih di YouTube. Kali ini saya kembali hadir berbagi tutorial tentang Adobe Photoshop, yang mana pada tutorial kali ini saya akan membuat efek asap buatan pada sebuah lilin ya. Awalnya lilinnya seperti ini, lilin biasa lah ya. Oke, terus saya berikan asap, namun kalau seperti ini kan tidak bagus tuh. Nah, dengan sedikit sentuhan menggunakan Adobe Photoshop, lilin ini berubah menjadi seperti ini ya. Nah, seperti ini asapnya. Ya, ini sebenarnya karya iseng ya, daripada kita susah-susah memfoto lilin yang baru kita tiup untuk mendapatkan efek asapnya, itu kan susah. Biasanya kalau lilin kita tiup itu kan gelap. Akhirnya saya mengakalinya dengan menggunakan Adobe Photoshop seperti itu. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Oh ya, tidak hanya seperti ini, lilin ini juga asap ini juga bisa kita buat menjadi dinamis atau menjadi sebuah animasi. Misalkan kita buat seperti ini, misalkan bisa. Nanti ini dikembangkan lagi ya. Artinya kalau gambar statiknya itu seperti ini, yang lilin mati ya. Nah, kalau misalkan kita mau iseng lagi, mau dibuat lilin yang sebuah animasi, ini image ya, ini GIF ya, bukan video, ini GIF. Seperti itu ya, jadinya akan seperti ini. Tapi ini untuk langkah berikutnya lah ya. Ini hanya sekedar pengembangan saja dari tutorial yang kali ini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buat file baru dengan cara klik file, lalu kita pilih, kita ulangi ya. Kita pertama membuat new, kita pilih file lalu pilih new. Nah, di sini untuk ukurannya bebas. Anda bisa menggunakan template yang tersedia seperti biasa. Untuk kali ini saya menggunakan ukuran ya HD ya, 1280 pixel kali 720 pixel dengan resolusi 300 pixel ya resolusinya. Oke, setelah itu kita klik OK. Dan sekarang kita akan buat backgroundnya dulu dengan cara klik icon plus di bawah ini, create new layer. Lalu kita pilih warna gradasi yang sebelah kiri ini. Nah, untuk warnanya kita bisa klik yang atas ini. Kita bisa tentukan warnanya dulu, terserah sesuai dengan keinginan Anda tentunya. Karena ini saya akan membuatnya warna biru seperti ini. Saya klik yang ini ya, pilih yang ini, saya klik OK. Dan untuk warna gelapnya, jadi dari warna yang biru tadi kita geser ke menjadi gelap seperti ini. Lalu kita klik OK. Jika sudah, kita klik OK lagi. Langkah berikutnya kita akan membuat gradasinya ya. Kita buat seperti ini deh. Oke. Oke, saya buat seperti inilah. Ya. Misalkan saya anggap ini sudah bagus. Ini sudah sesuai dengan tujuan kita. Langkah berikutnya kita akan memasukkan lilinnya dulu. Saya akan cari ini filenya. Ini saya akan tarik lilinnya ya. Kita klik dan tahan, lalu kita lepaskan di sini lilinnya. Oke, seperti ini. Untuk mentransform, saya klik yang ini ya, ini. Dan jangan lupa untuk mendapatkan transform yang proporsional, kita klik shift ya, seperti itu. Jadi di keyboardnya itu kita klik shift, sehingga lilinnya akan mengecil secara proporsional ya. Jadi secara beraturan. Jika sudah cocok, misalkan seperti ini, saya taruh di sini aja ya. Lalu kita klik enter atau klik tanda centang ini, seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat efek asapnya ya. Dengan cara kita pilih brush yang di sebelah kiri ini, brush tool ya. Untuk warnanya kita pilih putih. Nah, di sini tadi warnanya berubah menjadi biru. Kita klik tanda panah ini menjadi putih. Dan untuk brushnya kita ukur yang pertama, saya akan memberikan ukuran 10 pixel aja. Oke, dan jangan lupa kita buat layer baru untuk efeknya ini. Klik new layer seperti ini. Lalu kita akan buat ngebrush seperti asap lah ya polanya. Misalkan seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, langkah berikutnya kita akan memberikan efek pada asap ini dengan cara kita pilih filter, lalu pilih blur gallery, dan kita pilih pad blur seperti ini. Oke, untuk langkah berikutnya ini kan di kursor kita ada tanda seperti tanda pin ya.
Ini kita bisa klik ya. Oh sorry, kita delete dulu. Ini pinnya sudah ada. Ini kita klik yang ini, kita geser seperti ini. Oke. Nah ini juga kita bisa modifikasi sesuai alurnya. Atau kita bisa tambahkan di sini, tambahkan ya. Ini kan ada tanda plus tuh. Nah ini bisa kita klik seperti itu untuk menambahkan. Nah kalau seperti ini kan hanya tercipta efek blurnya saja. Nah untuk mendapatkan efek yang lebih sedikit realistis, kita fokus ke sebelah kanan. Di sini ada tulisan speed dan taper. Kita atur speednya menjadi lebih tinggi seperti ini. Oke. Dan tapernya juga kita bisa atur juga. Terserah ukurannya sesuai kebutuhan Anda tentunya dan selera Anda pastinya ya. Oke, seperti ini. Jika kita tidak puas dengan hasil ini, kita bisa edit lagi seperti ini. Kita boleh bebas mengeditnya, bebas ya. Oh sorry, sebentar. Ini agak berat memang ya. Untuk dapat menciptakan efek seperti ini agak berat komputernya. Karena komputer saya juga komputer ya nggak bagus-bagus banget lah. Oke ya, jadi intinya ini bisa kita atur sesuai selera atau target yang kita mau. Misalkan seperti ini, dirasa sudah cukup, ya sudah. Jika serasa sudah cukup ya, kita klik OK seperti ini. Ini bisa kita atur lagi untuk efeknya ini. Kita bisa atur besar kecilnya dengan cara Ctrl T atau transform ya pada keyboard dengan cara Ctrl T seperti ini. Lalu kita kecilin lagi seperti ini sesuai yang kita inginkan. Oke, nah misalkan seperti ini. Jika dirasa sudah cukup, kita bisa klik OK seperti itu. Nah untuk langkah berikutnya kita akan buat lagi pola yang berbeda dengan ukuran brush yang lebih kecil tentunya. Yang tadinya 10 ya, kita buat menjadi 8 misalkan. Seperti ini. Lalu kita akan menggambar lagi. Ini bisa digabungin atau kita bisa buat layer baru. Asap kedua misalkan seperti ini. Oke, langkahnya sama. Kita pilih filter, lalu kita pilih blur gallery, lalu kita pilih path blur. Seperti itu. Oke. Nah, untuk ininya bisa kita atur lagi nih. Untuk speednya. Ini kita arahkan dulu ya. Ke posisinya seperti ini. Oke, kita bisa tambah lagi. Seperti ini misalkan. Oh, mana? Kok belum dapat ya? Intinya ini bisa Anda atur ya. Bisa Anda atur sesuai yang Anda mau tentunya. Untuk efek ininya. Jika dirasa kurang bagus, Anda bisa tambahkan speednya atau juga tapernya juga bisa. Seperti itu. Oh, oke, ini karena hanya sekedar contoh dan tutorial saja. Untuk lebih bagusnya lagi nanti Anda bisa edit secara perlahan ya. Jika dirasa sudah cocok, saya klik OK seperti ini. Dan kita lagi-lagi bisa atur lagi. Ctrl T, lalu kita sesuaikan ya. Seperti ini. Bisa kita klik kanan lalu pilih wrapping mungkin. Wrap seperti ini. Ya intinya Anda bisa bereksperimen sendirilah. Ini hanya sekedar langkahnya saja ya untuk mendapatkan efek asap ya, asap buatan tentunya karena ini bukan real ya. Jadi ketika Anda membuatnya nanti ya dibuatlah secara natural gitu, sebagus mungkin lah ya. Oke, jika dirasa sudah kita klik enter dan kalau dirasa efek asapnya terlalu tebal, kita bisa kurangin fill-nya di sini. Ini yang semula 100% bisa kita geser menjadi berapa persen, seperti itu. Oke, begitu juga di asap satunya, di layer yang satunya. Kita bisa kurangin. Intinya, atur sesuai selera Anda ya. Oke, ini saya rasa ini lilinnya juga terlalu besar ya. Jadi kita rubah juga lilinnya, klik Ctrl T pada keyboard. Saya kecilin lagi lilinnya, seperti ini. Kita taruh bawah seperti ini. Lalu kita pilih enter dan asapnya juga kita klik ini ya. Kita klik lalu kita pilih panah di keyboard atau Ctrl T berbarengan seperti ini. Bisa kita atur seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, karena ini hanya contoh, saya tidak membuatnya terlalu bagus ya. Intinya Anda cukup ngambil langkahnya saja. Nah, untuk menambahkan efek yang lebih keren lagi mungkin, kita bisa duplicate layer ini, layer backgroundnya ini dengan cara
klik kanan, bisa dengan cara duplicate layer, atau shortcutnya bisa pilih Ctrl J pada keyboard, seperti itu. Lalu kita klik dan tahan. Backgroundnya ini hasil copy tadi kita taruh di atasnya lilin ya, seperti ini. Saya buat opacity-nya menjadi dikurangi dulu lah ya, 50% atau terserah. Nah, kita akan hapus sebagian. Kita pilih ini elliptical atau lingkaran ini ya. Kita buat lingkaran di sini misalkan seperti ini. Oke. Setelah itu kita pilih menggunakan keyboard ya. Atau kalau di sini apa sih, lupa saya, untuk mendapatkan efek feather itu. Nah, intinya kalau di keyboard itu menggunakan Shift F6 seperti ini untuk mendapatkan efek feather selection. Nah, untuk feather selectionnya pada contoh kali ini saya menggunakan 80 pixel ya, 80 pixel seperti ini. Lalu saya klik OK seperti itu. Ini opacity-nya saya kembalikan lagi menjadi 100%. Lalu masih di layer yang sama, di layer copy ini kita pilih atau kita tekan delete pada keyboard seperti ini. Setelah itu kita Ctrl D seperti itu. Akhirnya yang awalnya lilinnya terlihat jelas seperti ini, dengan sedikit tambahan seperti tadi, lilinnya berubah menjadi seperti ini. Jadi agak sedikit gelap gitu ya. Kalau dirasa kurang bagus ya bisa diatur ulang atau diulangi lagi ya caranya. Yang tadi itu bisa diulangi lagi caranya. Intinya seperti itu. Nah, dengan sudah jadi seperti ini, Anda bisa memberikan efek tulisan misalkan ya, terserah. Misalkan sebagai pemanis saja, lilin yang sudah mati misalkan. Nah, ini hanya ya iseng aja lah ya. Atau terserah lah, Anda bisa mengeksplornya lagi untuk keperluan apa. Yang jelas saya awalnya membutuhkan sebuah ilustrasi lilin yang mati ya, dengan tetap meninggalkan efek asap. Daripada saya susah-susah seperti yang saya sampaikan, susah memfoto lilin beneran, mending saya membuatnya secara digital saja, secara ilustrasi saja. Seperti itu. Ya, demikian saja langkahnya. Ini contoh ini ya tidak saya buat terlalu bagus ya. Yang penting Anda ambil langkahnya saja. Nanti bisa Anda kembangkan lagi, bisa membuatnya lagi seperti ini. Intinya Anda atur sebagus mungkin lah ya. Dan langkahnya seperti tadi. Atau bisa buat seperti ini juga nantinya. Demikian saja tutorial Photoshop kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Ini video iseng, video sederhana ya, saya anggap ini saya jadikan sebagai dokumentasi untuk keperluan di kemudian hari. Jika suatu saat saya membutuhkan efek membuat asap buatan seperti ini ya, mungkin saya kalau lupa saya akan membuka video ini lagi tentunya. Karena apapun itu ilmu, kalau tidak kita praktekkan setiap hari, suatu saat kita juga akan mengalami yang namanya lupa. Nah, dengan adanya dokumentasi seperti ini, sekaligus saya bisa share kepada Anda. Ya, semoga saja video ini bermanfaat juga buat orang lain tentunya ya. Oke, demikian saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Salam sukses buat kita semuanya. Salam buat Anda semuanya tentunya.